Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Alwan, NRP 20. Kali ini akan menjelaskan mengenai application structure dari Y-Framework. Oke, langsung saja. Jadi overview. Nah, jadi seperti yang sudah saya jelaskan pada video yang pertama, di Y-Framework ini menganut pola desain MVC. Jadi saya akan jelaskan lagi ya, model itu merepresentasikan data, logika bisnis, serta aturan-aturan yang ada. Lalu view ini akan merepresentasikan masukan atau keluaran, input atau output ke atau dari model. Lalu controller ini menerima masukan dan merubahnya menjadi perintah untuk mengakses model dan menampilkan view. Jadi controller ini yang mengatur bagaimana cara jalannya model dan view agar bisa diproses oleh user. Nah, di Y itu selain MVC itu juga memiliki entry scripts yang pertama. Jadi pada entry scripts ini itu adalah PHP script yang bisa diakses langsung oleh pengguna. Nah, mereka itu merupakan awalan dari semua request ke aplikasi. Jadi jika Y-Framework itu dijalankan, maka yang pertama kali dijalankan itu adalah entry script. Jadi ini script awalan. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Lalu ada application. Application ini merupakan objek yang dapat diakses secara global. Jadi objek ini mengelola berbagai komponen dan mengkoordinasikan mereka untuk memenuhi request. Nah, tadi kan application ini mengelola berbagai komponen. Komponen application sendiri itu merupakan objek-objek yang tergabung dengan application dan menyediakan berbagai layanan untuk memenuhi request. Lalu di modules ini ada sebuah paket. Nah, ini yang di dalamnya itu terdapat MVC secara komplit. Jadi ini modul-modul. Jadi sebuah aplikasi Y dapat dibuat dan dikelola menjadi beberapa modules. Jadi bisa dipecah-pecah. Lalu filter ini merepresentasikan kode yang perlu untuk dijalankan sebelum dan atau sesudah sebuah request ditangani oleh controller. Jadi filter ini gampangannya itu sebagai kayak pengecek apakah user ini tuh bisa melakukan action dari controller. Itu nanti akan dicek terlebih dahulu apakah memiliki permission atau tidak. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Lalu di widgets ini merupakan objek yang biasanya dilekatkan pada view untuk mempermudah pembentukan tampilan. Jadi widget ini tambahan untuk view, jadi kayak seperti ekstensi untuk view. Jadi untuk mempermudah pembentukan tampilan dan juga memperbagus pembentukan tampilan. Nah, jadi di dua ini ada namanya struktur aplikasi. Jadi strukturnya itu seperti ini ya. Jadi paling atas itu namanya entry script. Seperti yang saya bilang di sebelumnya, entry script ini merupakan sesuatu yang dijalankan pertama kali pada saat kita menjalankan Y-Framework. Di entry script ini nanti akan dibuat object application. Nah, oleh karena itu ini relasinya 1:1 ya. Jadi pasti entry script itu memiliki satu application. Jadi pasti itu terbuat application dan itu hanya satu saja. Jadi ini seperti relasi database 1:1. Nah, ketika aplikasi sudah dibuat, aplikasi itu terdiri dari application komponen, controller, dan modul. Jadi di application komponen ini yang sudah saya jelaskan, application itu akan mengelola komponen-komponen yang ada pada aplikasi. Nah, ini tuh relasinya 0 ke banyak. Jadi 0 itu maksudnya dari application ini kita boleh tidak memiliki application komponen. Jadi ini tuh opsional gitu ya. Jadi tidak harus punyai. Lalu modul itu juga sama seperti application komponen. Jadi tidak wajib ada pada application. Nah, di modul sendiri itu terdapat modul itu yang membutuhkan modul lagi. Jadi modul itu bisa terdapat modul lagi. Makanya ini relasinya seperti ini. Jadi ada modul yang tidak terdapat modul lagi dan ada modul yang terdapat modul lagi. Jadi 0 atau banyak. Nah, kemudian yang wajib ada itu pasti controller. Jadi setidaknya itu ada satu atau lebih controller ke application. Karena controller ini tugasnya itu mengelola view dan model. Jadi bisa lihat ya, view dan model ini bergantung pada controller. Oh ya, saya lupa jelaskan. Jadi ini relasinya namanya seperti composition ya. Jadi sangat membutuhkan gitu.
Jadi kayak misalnya application itu sangat membutuhkan entry script. Jadi dilihat ujungnya itu berarti yang membutuhkan itu siapa gitu. Perlu ke siapa. Jadi application itu sangat membutuhkan entry script. Sama halnya seperti controller. View dan model itu sangat membutuhkan controller. Karena yang mengelola itu adalah controller. Nah ini juga bisa, controller itu bisa eh, tidak mengurusi view, model, dan filter. Untuk filter ini sudah saya jelaskan tadi ya. Filter ini sebagai pengelola permission, apakah user itu bisa mengakses controller tersebut, bisa mengakses action dari controller tersebut, tergantung keinginan dari yang kita buat gitu. Jadi semisal action update itu hanya bisa dilakukan oleh admin, seperti itu ya contohnya. Di controller ini kita bisa ketiga filter, model, dan view ini bisa kita tidak pakai gitu. Jadi controller kita bisa mengembalikan request saja dari application itu bisa. Jadi controller sendiri itu juga bisa. Nah dari view ini sudah saya bilang tadi terdapat widget dan asset bundle. Di widget ini tuh seperti ekstensi dari view ya. Jadi sebagai memperbagus tampilan, mempermudah tampilan, dan juga kita ini langsung tinggal pakai. Jadi akan mempersingkat waktu, kita tidak perlu membuat dari awal. Lalu untuk aset bundle itu seperti komponen-komponen pembangun dalam view. Jadi aset bundle itu seperti CSS mudahnya itu. Oke, jadi seperti itu ya. Secara singkat penjelasan saya mengenai struktur aplikasi. Lalu kita lanjut ke entry script. Nah, dari entry script ini merupakan mata rantai pertama. Jadi awalan dari aplikasi Y. Setiap aplikasi Y itu baik aplikasi web maupun aplikasi konsol itu harus memiliki satu entry script seperti yang sudah saya bilang. Nah lalu di entry script ini untuk aplikasi web ini biasanya dinamakan index.php. File ini harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses dari jaringan web. Nah ini saya tunjukkan ya. Di sini jadi misalnya saya buka application front end. Di front end ini kita buka web. Nah di web ini ada index.php. Ini adalah yang dinamakan entry script. Gimana? Oke, yang dinamakan entry script. Nah ini diletakkan harus di direktori yang dapat diakses oleh jaringan web. Nah direktori web ini itu yang dapat diakses oleh jaringan web. Jadi direktori sebagainya seperti view, test ini itu sudah ada pengaturan sendiri gitu. Jadi index.php itu harus diletakkan di web. Nah kemudian pada entry script ini terdapat isinya ini ya. Kita buka. Nah ini. Jadi ada define ini itu mendefinisikan konstanta global ya. Jadi konstanta agar kita menggunakan keyword-keyword. Lalu di sini meregister composer autoloader. Nah, jadi autoload ini itu berada di direktori vendor autoload. Nah, autoload ini fungsinya untuk mengelola gitu, meload library dari Y. Jadi di Y itu library-nya kan ada banyak. Nah, terkadang Terkadang itu kita tidak memerlukan semua library gitu. Kita hanya membutuhkan beberapa library dari yang ada. Nah, itu akan dimanajemen oleh autoload. Jadi akan otomatis di-load mana saja yang perlu dan mana saja yang tidak perlu di-load. Jadi seperti itu. Lalu di sini mengikut sertakan kelas Y. Jadi kita include kelas Y ya. Lalu juga ada bootstrap di sini. Lalu kita membuat konfigurasi aplikasi. Jadi aplikasi itu ada konfigurasinya. Nah itu di sini. Ada di main.php ini masuk konfigurasi. Lalu kita tadi kan sudah saya bilang. Jadi entry script itu akan mempunyai setidaknya satu application, object application. Nah di sini itu terdapat fungsi untuk menjalankan objek dari application. Jadi kita buat objek baru, objek application, lalu kita jalankan. Jadi seperti itu ya entry script. Nah ini selain dapat digunakan untuk buat aplikasi web, nah itu juga dapat digunakan untuk buat aplikasi konsol. Jadi seperti itu tambahannya. Ini sudah saya jelaskan. Lalu kita masuk ke application. Nah di application ini tuh terletak pada web.php. Jadi itu di direktori application kalian, misalnya front end. Lalu saya buka di ini ya. Ntar saya cari dulu ya.
Oke, jadi setelah saya cari ini termasuk pada basic template ya. Jadi di web.php. Jadi kalau di advanced template tuh bisa kita akses di main.php, config main.php. Jadi di sini bisa terdapat ini ya, konfigurasi application. Nah, lalu dari konfigurasi aplikasi ini juga akan dimuat bersama dengan pembuatan aplikasi di AntiScript. Nah, jadi file konfigurasi ini kan untuk basic template. Kalau advanced template itu main.php pada config ya. Nah, lalu file konfigurasi ini berisi properti, komponen, dan modul yang digunakan oleh aplikasi. Jadi misalnya seperti Bootstrap tadi, lalu konfigurasi seperti ID, basepath, dan komponen ini. Seperti ini ya, Pretty Manager, Pretty URL yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Jadi seperti itu. Sehingga application ini merupakan objek yang mengelola keseluruhan struktur dan siklus hidup dari aplikasi. Jadi itu diatur semua pada aplikasi. Nah, kemudian pada aplikasi itu terdapat application property. Jadi pada application property ini dapat diakses melalui ini ya. Nama propertinya apa? Lalu apa required property ini tuh seperti ID, basepath yang sudah saya jelaskan tadi ya di sini. Itu yang dibutuhkan. Jadi basicnya kayak sudah awalan tuh sudah ada propertinya. Jadi ID ini untuk menyimpan ID dari aplikasi kita. Jadi ID ini tuh pastinya bersifat unik dan membedakan aplikasi satu dengan lainnya. Lalu pada basepath ini untuk menentukan root directory dari aplikasi kita. Nah, ini contoh properti lain ya. Ini application name, nanti saya akan menyentuhkan ya menggunakan salah satu properti ini. Dan name itu untuk menyimpan nama dari aplikasi. Components ini properti yang digunakan untuk menentukan komponen-komponen yang dapat digunakan oleh aplikasi. Lalu di base module ini merupakan properti yang digunakan untuk menentukan modul-modul yang dapat digunakan oleh aplikasi. Jadi itu diatur di aplikasi semua. Default route ini untuk menentukan rute yang akan digunakan jika ada request yang tidak menyebutkan rute yang diminta. Jadi nilai default dari properti ini adalah site index. Nanti kita juga mencoba berubah ya. Berubah dari properti. Lalu setelah itu terdapat application component. Nah, jadi di aplikasi komponen ini yang sudah saya jelaskan tadi ya. Ini ya komponen. Ini itu dari aplikasi ini dapat dibentuk dari beberapa komponen yang menyediakan layanan yang berbeda-beda. Contohnya seperti URL Manager ya, yang sudah saya jelaskan kemarin, yang bertanggung jawab untuk menentukan rute dari sebuah request. Jadi komponen DB untuk menyediakan layanan terkait dengan penggunaan database dan lain sebagainya. Jadi banyak komponennya. Jadi contohnya di sini ya, DB, role handle, user, dan lain-lain. Terus diingat, komponen dari aplikasi itu akan dibuat ketika komponen tersebut digunakan untuk pertama kalinya. Jadi akan dibuat komponen tersebut. Oke, lalu lanjut ke controller. Nah, jadi pada controller ini kita mulai menjelaskan bagian MVC. Jadi salah satu bagian MVC yang bertugas untuk menerima request dan memberikan respon terhadap pengguna. Jadi controller ini akan menerima request, terus kita meneruskan permintaan ke model, memasukkan hasil dari pemrosesan dari model ke dalam view, dan kemudian membentuklah tanggapan atau request atau respon maksudnya. Lalu nama file PHP dari sebuah controller itu mengikuti format. Ini nama controller ID terus controller. Jadi biasanya nama model itu controller. Jadi pakai seperti ini ya. Nah, Pascal Case. Jadi kita pakai Pascal Case. Jadi sebagai contoh file jurusan controller.php. Jadi ID-nya jurusan. Sebagai contoh kemarin kan ini. Oh ya, saya nanti akan membuatkan model pada ini ya. Front end nanti akan saya tunjukkan lagi. Jadi terdapat set controller ini controller yang pasti ada pada saat framework pertama kali dibuat. Seperti yang saya bilang tadi, pasti hanya memuat satu controller setidaknya. Lalu di controller ini terdapat yang namanya action. Jadi misal kita lihat set controller ini ya. Nah, ini terdapat action gini. Actionnya itu bisa kita tambahkan lagi. Jadi sebuah controller itu dibentuk dari satu atau beberapa action. Jadi setidaknya satu atau beberapa action. Nah, ini action ID merupakan kata unik yang digunakan untuk membedakan action satu dengan action lainnya dalam sebuah controller. Jadi semisal saya contohkan ini, ada action index. Jadi apa yang dilakukan ketika aksi ke index, lalu action login,
apa yang dilakukan ketika login, apa yang dilakukan ketika logout, action logout. Jadi seperti itu format ininya. Jadi menggunakan camel case karena ini kan nama metode. Lalu ini saya sudah jelaskan. Lalu secara default action index itu akan dipanggil jika dalam request hanya menyebutkan nama controller saja. Jadi jika hanya menyebutkan nama controller saja itu akan otomatis terpanggil action index. Nah ini action default itu dapat kita ganti di property application sebelumnya ya. Itu di default action. Itu bisa kita ubah juga. Nah ini ada best practice dari controller. Jadi apa yang bagus untuk kita terapkan pada controller yang akan kita buat. Jadi di dalam aplikasi yang didesain dengan baik, sebuah controller itu biasanya berukuran sangat kecil, sekecil mungkin, dan untuk setiap action itu hanya berisi beberapa baris kode saja. Nah itu secara garis besar itu dapat disimpulkan bahwa controller itu dapat mengakses request seperti HTTP headers, cookies, request, parameter, dan lain-lain. Lalu dapat memanggil metode dari model satu dari komponen lain, dapat menggunakan view untuk respon. Terus seharusnya tidak memproses request. Pemrosesan ini hanya dilakukan dalam models. Jadi tidak memproses data request ya. Jadi data request itu hanya dilakukan dalam models. Lalu tidak menghasilkan kode HTML. Karena HTML ini sudah ada pada view. Jadi punya jobnya masing-masing. Oke, lalu kita masuk ke model. Nah model ini juga bagian dari MVC. Model ini adalah objek yang digunakan untuk merepresentasikan data, aturan-aturan, dan logika bisnis. Nah, modelnya dapat dihubungkan dengan tabel di sebuah database ataupun berdiri sendiri. Jadi, sebuah model ini dapat memiliki attributes, attribute label, validation rule, dan lain-lain. Jadi, pada yang ini ya, model dapat dihubungkan dengan tabel di sebuah database itu, kita bisa buat model itu tanpa ada database-nya. Jadi, kalau kemarin kan saya buat model harus ada database. Jadi itu bisa kita buat diri sendiri. Cuma kalau mau buat sendiri itu kita gunakannya manual ya, tidak menggunakan GUI. Karena kalau GUI itu harus ada database-nya. Lalu di atribut pada model ini merepresentasikan data dalam sebuah model. Jadi bisa terlihat model ya. Semisal saya pakai backend aja yang kemarin kan sudah ada modelnya. Di sini saya kan udah buat item. Jadi item itu punya atribut ini ya. Bisa dilihat atributnya. Jadi seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Ini karena saya menggunakan GUI jadi beda dengan contoh pada ini ya. Saya gunakan contohnya. Jadi atribut itu seperti ini. Atau juga kita bisa seperti mengakses array seperti ini. Jadi seperti ini public $test public coba itu attributes. Lalu label itu ditampilkan pada form untuk setiap atribut. Jadi jika model dibuat menggunakan GUI, maka sebuah field dalam table akan dibuatkan atribut labelsnya secara otomatis. Jadi seperti ini ya. Nah ini atribut labelnya itu sudah otomatis dibuat karena ini kan saya pakai GUI. Lalu terdapat validasi. Jadi setiap data untuk sebuah model yang diterima dari pengguna harus divalidasi terlebih dahulu. Contohnya misalnya peringatan jika jumlah huruf maksimal untuk nomor telepon tidak boleh melebihi 15. Lalu email harus sesuai dengan bentuk penulisan email yang valid dan lain-lain. Jadi validasinya kan otomatis juga dibuatkan jika kita menggunakan GUI untuk membuat modelnya. Nah, proses validasi ini dapat diatur melalui metode rules. Jadi ada yang namanya rules di sini kan. Nah, jadi ini akan memberi peringatan jika terjadi input data atau sesuatu yang tidak sesuai dengan model kita. Nah ini ada model best practice. Jadi secara garis besar model itu dapat berisi atribut untuk merepresentasikan data bisnis, dapat berisi validation rule untuk memastikan validitas dan integritas data. Jadi dicek dulu datanya sebelum diproses lebih lanjut. Lalu dapat berisi metode-metode untuk mengimplementasikan logika bisnis. Jadi kita bisa buat metode-metode. Nah itu seharusnya tidak mengakses request, session, atau environment data yang lain secara langsung. Karena ini sudah diatur pada model yang sudah diatur pada controller kita. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya sudah terdapat job masing-masing. Kemudian tidak ikut serta kode HTML seperti saya bilang sebelumnya karena HTML itu termasuk pada view.
dan seharusnya tidak memiliki skenario terlalu banyak. Jadi kita buat sesimpel mungkin, tidak kompleks. Lanjut ke view. Jadi view itu bagian dari arsitektur MVC. Jadi di view ini gunakan untuk menampilkan data ke pengguna. Nah, view ini dibentuk menggunakan gabungan dari kode PHP dan HTML ya. Nah, dengan pertimbangan keamanan untuk menghindari cross-site scripting, kita bisa terapkan metode pemeriksaan untuk menampilkan data yang dimasukkan oleh pengguna. Misal kita menggunakan metode ini, encode. Jadi untuk menampilkan data teks, lalu kita juga bisa menggunakan metode HTML purifier, proses untuk menampilkan data HTML. Jadi ada berapa ini ya cara ya untuk menampilkan data pada user. Lalu pada view ini dapat dipanggil dari controller. Dari controller itu view dapat dipanggil dengan salah satu metode berikut. Jadi ada namanya ya, render, yaitu view dan menerapkan layout. Lalu render partial, manggil view tanpa layout apapun. Render Ajax, manggil view tanpa layout dengan mengsertakan semua JS, JavaScript, dan CSS. Biasa digunakan untuk merespon request Ajax. Kemudian ada render file dan render content. Jadi dua metode ini relatif jarang digunakan. Lalu beberapa view yang dirender dari sebuah controller yang sama harus diletakkan di dalam sebuah direktori yang sama pula. Jadi contohnya view yang dirender dari jurusan controller ini diletakkan pada direktori jurusan. Jadi seperti itu untuk model. Lalu untuk view maksudnya. Lalu pada view ini terdapat layout. Jadi layout ini adalah view spesial yang digunakan untuk menampilkan bagian yang sama untuk semua dapat. Jadi semisal kita kita punya view ya. Misalnya tadi view item, ini saya tunjukkan ya. View item, misalnya ini item. Oh ya, ini juga belum ada, saya ke backend dulu aja. Backend. Nah, jadi item, lalu kita coba item kategori. Kita perhatikan ini ya, terutama di headernya. Jadi headernya itu sama kan. Nah, ini karena menggunakan layout. Jadi layout itu digunakan untuk membantu kita dalam mendevelop suatu code. Jadi jika kodenya itu memang sama, jadi tampilannya itu sama, kita bisa menggunakan yang namanya layout. Jadi view yang sama pada setiap view itu tinggal kita nanti pakai ke misalnya indeks ini ya. Indeks dari item kategori, itu kita panggil saja layoutnya. Nah, secara default itu terdapat sebuah layout namanya main.php. Jadi ada defaultnya. Ini tampilan umum ya dari sebuah aplikasi seperti menu diletakkan dalam file main.php ini. Lalu terdapat filter. Jadi pada controller terdapat filter. Jadi filter itu merupakan sebuah objek yang dieksekusi sebelum dan atau sesudah action pada controller. Jadi filter itu dapat digunakan dengan meletakkannya di dalam metode behaviors pada sebuah controller. Contohnya built-in filter yang sering digunakan adalah access control. Jadi access control ini berguna untuk memastikan pengguna yang mengakses sebuah action memenuhi syarat tertentu. Jadi seperti yang saya jelaskan ya. Misal kalau misalnya dia sudah mempunyai ini, maka dia bisa masuk gitu. Dia bisa melanjutkan proses berikutnya dari controller. Lalu ada built-in filter lain yang cukup berguna. Contohnya adalah HTTP charge, jadi untuk mengimplementasikan caching di sisi klien. Lalu pack charge untuk mengimplementasikan caching di sisi server. Jadi seperti itu filter. Lalu pada assets ini merupakan referensi. Jadi dari view ini dari sebuah halaman web. Contohnya file CS atau JS. Jadi untuk dapat digunakan sebuah aset itu harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses dari internet. Nah, jadi pada aplikasi ini direkomendasikan untuk mengelola aset menggunakan aset bundles. Jadi ada namanya aset bundles. Nah, jadi file CS atau JS itu tidak secara langsung di-include-kan ke dalam view. Jadi aset bundle ini di-include-kan pada view dengan manggil metode register. Jadi cara kita menginclude CS sama JS itu tidak langsung kita include CS seperti biasanya buat web ya, web dasar, web standar itu. Kita menggunakan metode register. Jadi dengan cara ini file aset yang asli tidak harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses dari jaringan web. Jadi dia akan secara langsung mengopikannya secara otomatis. Jadi ini faktor keamanan juga ya salah satunya. Lalu jika terdapat perubahan pada file aset, misalnya setelah melakukan upgrade, file aset otomatis itu akan otomatis diperbarui juga. Jadi sudah dikelola ya sama IE untuk masalah aset bundle.
Nah, ini untuk widget ini akan secara otomatis mengincludekan file aset yang dibutuhkannya. Jadi enak ya, di itu sudah otomatis. Kita tidak perlu manual mengincludekan file aset pada widget. Oke, jadi seperti itu ya penjelasan ringkasan dari saya mengenai application structure. Sekarang kita lanjut ke ini. Kita lanjut ke penerapannya. Jadi di sini saya kan ini ya membuat front end. Jadi kita diperintahkan untuk membuat CRUD. Pastinya sebelum kita membuat CRUD kita buat model dulu. Di sini kan saya pada video kemarin itu saya sudah membuat model pada backend. Sekarang saya akan buat pada front end. Jadi kita masuk ke front end, lalu kita masuk ke G. Oh ya, ini kemarin kan sudah saya buat PTURL juga ya buat front end. Lalu kita buat model. Ya, kemudian di sini sudah saya pada G front end itu sudah saya ini buatkan template juga. Jadi buat kalian yang masih belum ada template-nya mungkin bisa lihat video kemarin ya. Saya sudah jelaskan. Jadi sama persis, hanya saja kita menggunakan application di front end. Oke, jadi kita buat nama ininya item ya. Jadi item, model kita buat item, lalu di sini namespace-nya saya buat front end. Gitu. Karena ini kan advanced template. Coba kita preview. Ini kita kita lihat apakah sesuai dengan template lah. Jadi sesuai dengan template ya. Ada komentarnya, halo nama saya Alwan. Lalu kita generate. Oke. Lalu setelah kita buat model item, kita bisa buat model item kategori. Nah, ini kategori. Oke, seperti biasa front end. Kita preview. Kita generate. Oke, jika sudah, kita lanjut membuat CRUD-nya. Jadi ini kita buat di front end models item. Front end ini langsung saya pakai ya. Front end item controller. Item search item. Oke. Lalu kita pakai template yang sudah saya buat di CRUD. Kita preview. Kita lihat apakah sudah sesuai. Ya, sudah sesuai ya, Mas Alwan. Kita generate. Oke, setelah kita buat item, kita buat item kategori. Item kategori search. Item kategori controller. Oke, langsung kita buat. Kita generate. Oke, lalu kita coba masuk ke ini. Langsung dari sini saja ya. Kita masuk misalnya item. Oh maaf, ini keliru. Masih ada G-nya. Kita delete. Nah, ini kan datanya juga sudah ada lah. Kemudian ini kan kita menggunakan sisi front end. Jadi sisi misalnya pengguna web. Jadi kan ini masih ada create item, ada view, ada edit. Kita coba untuk menghilangkan bagian tersebut. Kita coba mengotak-atik ini ya, view ini agar user itu tidak bisa melakukan action CRUD, jadi hanya bisa melihat saja gitu. Jadi ini saya sudah buat langkah-langkahnya ya. Di sini itu kita buka controllers dari model. Jadi kan sudah tercipta ya. Kita buka front end. Ini saya rapikan dulu. Kita buka controller, lalu di sini saya masuk item controller. Pada item controller ini kan sudah jelaskan tadi kan untuk melakukan CRUD ini kita lihat seperti action create, action update. Nah, ini untuk CRUD ini kita disable. Jadi disable ini kita komen saja. Bisa kita komenkan. Jadi seperti itu. Lalu untuk action update juga. Action delete juga. Jadi yang hanya bisa itu index dan view.
Oke, find model apa? Jadi yang masih ada itu action index dan action view. Jadi yang diperbolehkan. Kita save. Lalu dengan kita mendisable action di controllers itu berarti masih ada buttonnya. Kita kan hanya mendisable actionnya, tapi kita tidak menghilangkan button. Untuk menghilangkan button kita bisa mengedit view. Jadi pada view ini saya buka ya. Di view ini kita pilih model kita. Ini kan item, lalu kita buka index. Nah, pada index ini di sini itu pada bagian ini ya. Ini kan ada create di sini. Itu bisa kita komen button create. Oke, lalu ini untuk create, lalu untuk yang misalnya tadi ada update atau delete tuh kita bisa taruh di pada grid view widget ini. Jadi pada grid view widget ini pada bagian ini ya, ini bisa kita tambahkan setelah action column. Jadi seperti ini. Oh ya, mohon maaf, jadi bukan setelah action column tapi di dalamnya, di dalam sini kita bisa melakukan ini terlapih. Oke, lalu kita paste. Oke, jadi seperti ini. Lalu mari kita lihat index.php nya. Nah, ini sudah tidak ada kan, tidak hanya view saja, jadi sudah kita berhasil disable. Nah, kemudian untuk item kategori juga masih belum ya. Jadi akan saya edit, jadi sama langkahnya persis seperti sebelumnya. Jadi akan saya ini ya, saya akan saya akan pause jadi agar langsung mulai. Oke, jadi sudah saya ini ya, sudah saya ubah. Kemudian ini ya, saya lupa. Jadi pada item ini kan terdapat view kan. Nah, di view ini masih ada opsi update dan delete. Kita coba hilangkan. Jadi hilangkannya itu kita buka ini ya, view-nya item. Ini item terus view.php. Di sini itu saya komen ya. Jadi kan ada button ini agar tidak berjalan. Oke, jadi sudah saya save, kita coba press lah, kemudian sudah hilang. Dengan begini user itu tidak bisa melakukan kasih CRUD, jadi hanya bisa melihat saja barangnya. Oke, jadi seperti itu ya untuk mendisable CRUD. Lalu kita juga bisa menambah menu di sini. Kan kita mencoba bermain pada layout main.php. Jadi kita tambahkan misalnya produk di sini. Ini kita buat di app kita, ini kan front end ya. Jadi buat di front end, view layout main.php. Jadi kita masuk ke view lalu masuk ke directory layouts. Di sini ada main.php. Lah, di sini sudah jelaskan. Jadi pada bagian menu item kita bisa tambahkan menu baru. Jadi template mengikuti menu lainnya. Di sini sudah ada templatenya ya. Misalnya saya buat di sampingnya home. Saya buat namanya produk. Lalu URL-nya itu item index. Oke, jadi seperti itu ya. Sudah saya save. Lalu kita coba lihat hasilnya. Oke, jadi muncul produk di sini. Jadi otomatis ya akan tertandai kalau kita ada di halaman produk. Jadi seperti itu untuk mengedit dari main.php dari layout. Lalu kita bisa mengubah default route. Jadi kita mengubah konfigurasi dari config. Kita buka ya, sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi buka config main.php. Kita buka config main.php, lalu di sini ada, oh ya belum ada ya. Jadi kita tambahkan default route-nya itu saya taruh di bawah sini saja. Jadi default route-nya itu misal di item index gitu.
Ini lupa koma. Oke, jadi seperti itu aja. Lalu di sini saya sekalian mengubah nama aplikasi. Jadi biar sekalian kita ini ya, seperti sama di sini filenya. Lalu kita tambahkan pada return ini di ini ya, return ini itu kita tambahkan name. Jadi name apa yang kalian inginkan. Jadi di sini saya misalkan menamakan sesuai ini ya, perintah pada latihan saya. Jadi namanya toko baru pada frontend dan admin toko baru pada backend. Jadi toko baru. Ini saya buat ini aja, toko baru frontend. Toko baru frontend. Oke, saya save. Ini saya lupa kasih koma. Oke, misal kita lihat. Nah, jadi ini ganti jadi toko baru. Misal kita mengakses awalan dari web. Itu nanti akan otomatis ke sini. Jadi ke yang sudah saya ini ya. Ini sales tadi, jadi default itu akan mengakses ke item index. Jadi awalan dari web ini front end itu akan otomatis ke ini item index. Lalu di sini saya juga bisa mengubah ini ya pada view. Jadi di view item ini bisa saya ubah, saya tambahkan nama jadi toko baru ya. Jadi kita bisa memanggil ribut ini. Kita coba buka view. Lalu item di sini semisal di indeksnya. Nah, di indeksnya ini kita bisa tambahkan ini ya. Ini di app name. Jadi menggunakan ini. Semisal gini, saya pakai ini saja. Oke, jadi ternyata saya salah ya. Jadi begini ya, di app name lalu kita kasih titik. Jadi seperti ini ya di PHP perintahnya. Lalu di sini saya jelaskan kalau ini kita berada di item. Jadi kita hanya menambahkan ini saja. Jadi bisa kita lihat ya. Jadi ini toko baru item. Lalu di view ini juga kita bisa mengubahnya. Misal kita ubah di view. Itu tinggal tambahkan saja seperti tadi. Ntar saya copy dulu saja. Ini saya copy juga ya. Jadi biar cepet. Oh, ini pakai modal name ternyata. Kita coba lihat. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, jadi seperti itu. Lalu di sini kan diperintahkan kan pada frontend itu kan toko baru. Lalu pada backend kita buat admin toko baru. Jadi langkahnya sama ya seperti tadi. Saya tinggal tadi di mana ya? Saya tinggal mengubah ini ya config my.php dulu. Saya ubah ini ya name-nya jadi admin toko baru. Ini saya ubah langsung. Lalu ini admin toko baru. Jadi ID-nya nggak apa-apa terserah. Yang penting beda. Admin toko baru. Oke, semisal kita buka backend. Kita buka backend. Kita akses itemnya. Nah, jadi seperti ini ya admin toko baru. Untuk view-nya juga sama seperti yang di frontend tadi. Jadi akan saya langsung kerjakan. Oke, jadi ini ya sudah saya ubah semua. Halaman yang tampilan itu nanti akan menampilkan ya nama dari misalnya create admin toko baru. Kita view juga admin toko baru, update juga admin toko baru, edit juga sama. Lalu di frontend juga sudah saya ubah. Ini kan backend. Frontend sudah saya ubah ya. Jadi setiap halaman ini akan menampilkan ini toko baru. Jadi semisal view Gtag sudah.
Kemudian untuk item kategori juga sudah ya. Item kategori. Jadi sudah, oh masih belum. Jadi tinggal di ini ya, indeks. Jadi sekalian saya buat langsung ini. Jadi ini belum saya save. Jadi sama seperti ini. Saya refresh. Oke, jadi sudah berhasil ya. Oke, jadi seperti itu untuk penjelasan materi kali ini. Jadi kita sudah bisa membuat model pada front end. Lalu kita edit view-nya, karena di front end ini kan nggak bisa melakukan CRUD. Jadi kita di control kita edit actionnya. Lalu pada view kita edit penampilan buttonnya agar tidak tampil. Lalu di bagian konfigurasi application ini kita mengubah nama jadi menjadi toko baru. Nama aplikasi kita pada front end toko baru, lalu pada aplikasi backend jadi admin toko baru. Lalu pada property name yang sudah kita buat, kita bisa menggunakan awalan pada sebuah halaman. Itu sudah saya kerjakan juga. Oke, jadi seperti itu. Mohon maaf apabila ada yang kurang atau mungkin ada yang salah. Mohon maklumi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.